Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Denny Wu di sini. Ini adalah episode ketiga live trading bersama Denny Wu. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan loncengnya. Bagi teman-teman yang ada di Instagram, pastikan sudah follow agar tidak ketinggalan update live trading bersama Denny Wu. Kita memulainya dengan mereview trading plan kita sebelumnya. Di episode pertama, kita ada trading plan untuk mata uang Aussie Kanada, AUD CAD. Untuk episode kedua ada USD Kanada. Teman-teman bisa ngelihat videonya di Instagram saya dennywu.id. Teman-teman bisa ke IGTV dan di sini ada episode pertama Aussie Kanada dan episode kedua adalah USD Kanada. Atau teman-teman juga bisa ke YouTube saya Denny Wu. Di sini ada episode pertama dan episode kedua. Oke, untuk episode pertama Aussie Kanada, ini adalah areanya. Oke, saya coba ke Trading View, Aussie Kanada. Oke, ini adalah areanya kemarin di sini. Oke, sampai saat ini setup ini masih belum terpanggil ya teman-teman. Sampai saat ini area ini masih belum terpanggil. Apakah setup ini masih valid? Jawabannya masih valid ya teman-teman. Jadi setup ini masih valid. Oke. Kita ke episode kedua, kita review episode kedua. Episode kedua kita adalah Aussie Kanada di time frame H1. Aussie Kanada, USD Kanada, sorry. Oke, ini adalah setup kita kemarin di episode kedua. Jadi ketika video episode kedua kita buat harga di area 1.2697. Oke, areanya sekitar di sini ya teman-teman. Sekitar sini areanya. Nah, jadi saat ini setup ini sudah terpanggil ya teman-teman, sudah terpanggil di sini, di area sini. Di area sini sudah terpanggil warna merah ini dan sudah hit safety target atau TP1 kita dan sudah hit TP2 kita teman-teman. Hit TP2-nya ada di sini. Oke, setelah hit TP2 harga balik lagi ke area entry kita atau area sell kita dan sekarang turun lagi ke area TP1 menuju ke TP2. Jadi setup untuk USD Kanada berjalan dengan baik. Selamat bagi teman-teman yang mengikutnya. Oh ya, saya disclaimer teman-teman bahwa video live trading bersama Denny Wu ini adalah untuk education purpose, jadi untuk pembelajaran kita. Apa yang saya tampilkan di video ini tidak mengindikasikan kemana arah harga akan menuju. Oke, untuk episode ketiga saya ada satu pair yang cukup menarik teman-teman, yaitu USD Jepang Yen. USD Jepang Yen ini cukup menarik. Jadi pertama, apa yang harus kita lakukan ketika kita charting? Sama dengan episode sebelumnya, bahwa kita harus mengerti dulu, kita harus tahu apakah kita di mata uang itu harus menjadi buyer, harus menjadi seller, atau tidak melakukan apapun. Oke, untuk tahu menjadi seller atau menjadi buyer atau tidak melakukan apapun, saya dibantu dengan tools yang bernama DW Guide. DW Guide teman-teman bisa lihat di bawah sini. Oke, ini adalah tools DW Guide. Saya coba zoom. Oke, ini adalah tools DW Guide. Nah, DW Guide ini kita gunakan di common time frame atau time frame yang lebih besar daripada action time frame. Nah, kebetulan untuk USD Jepang Yen, action time frame-nya adalah candlenya adalah 1 jam, sedangkan common time frame-nya adalah 1 hari. Jadi per candlenya 1 hari atau daily chart. Nah, untuk melihat arah tren saya menggunakan daily chart. Oke. Sehingga kita lihat di sini bahwa DW Guide di daily chart-nya USD Jepang Yen itu berwarna hijau dan current-nya baru 1. Nah, biasanya
USD Jepang Yen kalau dia uptrend atau bullish, maka biasanya itu ada 6. Karena daily maka 6 hari. Nah, sekarang baru hari pertama. Sehingga ada kemungkinan probabilitas 5 hari ke depan USD Jepang Yen ini trennya adalah bullish. Oke, sehingga kita tahu bahwa untuk USD Jepang Yen kita akan menjadi buyer. Kita tidak akan menjadi seller untuk satu minggu ke depan. Oke, sekarang kalau kita menjadi buyer, di mana harga yang harus kita beli? Kita ingin membeli di harga yang murah dan menjualnya harga yang lebih tinggi, bukan? Sehingga untuk menentukan harga mana yang harus saya beli, di harga berapa, sehingga saya dibantu menggunakan tools Daily John. Ini adalah tools yang di research oleh tim saya. Ini ada beberapa garis merah di sini, teman-teman. Ini adalah sudah otomatis dari Daily John. Nah, kita lihat ada area di sini. Ini adalah area pertama yang terdekat. Oke, ini adalah area kedua. Dan di bawahnya juga masih ada area lainnya, teman-teman. Oke, ini area kedua. Dan ini adalah area ketiga dan area keempat. Oke, kita matikan Daily John-nya, sehingga ada 2 area yang cukup menarik untuk USD Jepang Yen untuk 1 minggu ke depan. Jadi teman-teman, ini adalah area buy areanya. Oke, ada 2 area di sini. Nah, jadi teman-teman bisa masuk karena ada 2 area, teman-teman bisa combine atau gabungkan kedua area ini. Seperti ini, teman-teman bisa gabungkan. Jadi entry banyak di harga 103.453. Stop loss-nya di bawah area yang di bawah ini. Atau 103.118. Nah, karena forex itu adalah decentralized market, sehingga kita harus memberi buffer zone. Untuk decentralized market saya akan bahas di YouTube saya nanti. Pastikan teman-teman sudah follow. Oke, kita akan menambahkan buffer zone. Biasa saya menggunakan buffer zone 5 pip. Sehingga ini adalah areanya. Cukup lebar ya, teman-teman. Jadi jarak antara entry kita dan stop loss kita sekitar 32 pip. Nah, jadi teman-teman juga bisa cara entry-nya juga bisa beberapa cara, teman-teman. Jadi teman-teman bisa entry di area atas ini aja juga boleh. Oke. Jadi kalau kita ngambil di area yang atas saja, maka kita stop loss-nya ada di 103.33 dan kita harus kurangi buffer zone-nya menjadi 33, kita kurangi 5 menjadi 28. Ini adalah areanya, teman-teman. Untuk kalau di area yang teratas. Oke. Garis merah ini adalah stop loss, garis hitam ini adalah entry-nya, teman-teman ya. Oke, saya coba masukin di sini. Di sini adalah entry price atau buy limit. Oke, garis hitam ini adalah buy limit. Garis merah ini adalah stop loss. Garis merah adalah stop loss. Ini adalah TP1 atau safety target. Oke, ini adalah safety target. Ini adalah TP2. Ini adalah final target atau TP3. Nah, ketika saya entry, saya biasanya memecahkan lot saya menjadi 2 transaksi, teman-teman. Jadi saya biasanya entry, oke, risk management saya adalah 1% dari kapital saya atau equity saya. Sehingga kalau 1% saya biasanya entry 0,5%. Entry-nya di, saya coba catat di sini, teman-teman ya, supaya clear. Saya akan entry buy limit
Ini adalah transaksi pertama. Buy limit di harga 103.454. Stop lossnya adalah 103.280. Dan untuk transaksi pertama, take profit saya adalah 103.629. Ini adalah safety target teman-teman, adalah atau TP1. Untuk TP2 saya coba perbesar. Ini ya teman-teman. Untuk TP2, untuk transaksi kedua saya akan buy limitnya di harga yang sama dan stop lossnya di harga sama, tetapi final targetnya atau take profitnya saya ambil di TP3 103.978. Oke, biasanya ini adalah risk per trade-nya 0,5%. Ini risk 0,5%. Jadi untuk setup USD Jepang Yen, saya membagi transaksinya menjadi 2 transaksi karena risk per trade saya kebanyakan 1%, ada juga in 0,5% atau 0,3%. Saya membagi menjadi 2 transaksi. Dari transaksi pertama saya mengambil take profit di safety target, itu adalah RR 1:1, dan transaksi kedua saya buy limit dan stop lossnya sama, tetapi take profitnya di atas, atau di TP3. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti trading plan ini, pastikan menggunakan money management dan risk per trade yang kecil, yang sesuai dengan atau yang nyaman bagi teman-teman semuanya. Untuk arah trend, saya lupa kasih tahu tadi bahwa ini adalah dalam kondisi uptrend ya teman-teman. Kalau kita lihat ini adalah low. Saya coba rubah dulu. Ini adalah low, ini adalah high. Ini adalah low, high, lower low, higher high. Sehingga ekspektasi kita adalah harga masuk ke area kita teman-teman, masuk ke area kita dan membuat higher high baru. Kalau kita lihat codingnya, berarti ini adalah low, di sini adalah high, higher high, di sini adalah lower low, di sini adalah higher high. Ekspektasi kita adalah dia membuat lower low teman-teman ya, membuat lower low, higher low maksudnya. Ini maksudnya higher low, dan di sini adalah higher low. Ekspektasi kita adalah harga membuat higher low di area buy area kita dan memantul dan membuat higher high baru nantinya. Nah, mengapa buy area kita di sana? Bahwa buy area kita di sana itu adalah area supply and demand atau unfilled order. Saya percaya masih ada order dari institusi yang masih belum terpanggil semuanya teman-teman, sehingga ketika harga masuk ke area kita dan harga akan mantul kembali. Saya kira video untuk episode ketiga sampai di sini. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin mengikuti trading plan ini, pastikan menggunakan risk management yang nyaman bagi teman-teman. Stay very small teman-teman. Bagi teman-teman yang masih baru belajar, risknya kecil aja teman-teman, karena ini adalah educational purpose. Dan pastikan teman-teman follow Instagram saya di deniwu.id, dan pastikan teman-teman juga subscribe YouTube saya deniwu.id dan aktifkan loncengnya teman-teman, sehingga ketika saya ada update trading plan, ada live trading bersama Deniwu, teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya, sehingga kita bisa belajar bersama teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan, bye bye.